Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memasuki ibadah Minggu pagi hari ini 22 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menyambut nyanyian pujian bagi Tuhan, kita siapkan hati untuk saat teduh sejenak. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak
dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara dan merawat hidup kami dengan baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengangkat lagu pujian kami dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan di dalam hati kami satu persatu, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 8 ayat 2 sampai 9. Untuk itu jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Gloria Patri.
Shalom, salam sejahtera selalu untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Pada saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama-sama, sehingga nanti kita akan bersama-sama untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya, ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, firman itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar, sehingga ketika apapun yang terjadi dengan pergumulan dalam hidup kita, kita mempunyai jalan keluar di dalam Tuhan. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada kesempatan hari ini, saya mau mengajak kita untuk bergumul, memperbincangkan masalah pertumbuhan kerohanian seorang Kristen. Di mana kita tahu bahwa dari hari ke hari, setiap orang Kristen itu mengalami tantangan dan cobaan dalam kehidupannya, namun dia akan terus bertumbuh, dan sebagaimana layaknya pohon yang semakin tinggi, maka akan menghadapi banyak macam angin atau angin yang semakin kencang. Ya. Tetapi bukan untuk menumbangkan pohon tersebut. Karena ketika pohon itu digoncang oleh rupa-rupa angin, maka dia juga mempunyai akar yang terus tertancap ke bawah, sehingga membuat pohon itu bisa berdiri teguh menghadapi segala musim-musim. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya untuk screen share untuk kita semuanya, supaya kita bisa bersatu hati dan juga bersungguh-sungguh lebih fokus untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini topiknya adalah pertumbuhan iman Kristen, ya. Pertumbuhan iman Kristen yang tertulis di dalam Alkitab pada 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ada beberapa screen yang akan kita perhatikan sambil merenungkan bagaimana sebenarnya pertumbuhan rohani yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab pada hari ini supaya kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari ini, ya. Mari. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berbuah dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini sungguh sangat memotivasi saya ketika saya mau belajar mengenai satu hal yang disebutkan dengan pertumbuhan iman Kristen, ya. Pertumbuhan seorang daripada hal yang paling kecil sampai kepada hal yang akan menjadi maksimal di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengertian tumbuh dalam hal ini. Tumbuh artinya hidup,
Itu yang pertama. Kalau benih yang ditanam itu hidup, maka dia akan bertumbuh. Dan kalau benih itu mulai dari satu hal yang kecil sampai dia nanti terpecah di dalam tanah itu dan menembus permukaan tanah, kemudian dia akan tumbuh, itu artinya dia hidup. Sehingga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya bertunas, menjadi tanaman baru, beranjak dewasa, menjadi tumbuh besar. Inilah pemahaman-pemahaman mengenai kata tumbuh dan pertumbuhan. Kalau kita perhatikan, pertumbuhan itu adalah merupakan satu proses. Paling tidak, di sini saya ada menggambarkan 5 tahapan atau 5 proses yang masing-masing menghadapi kendala, yang masing-masing menghadapi persoalan-persoalan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, pertama sekali kita akan menjatuhkan benih pada ladang yang subur, lalu dia akan ditanam dan dikubur. Biasa orang menanam benih, lalu dia ditimpa lagi dengan tanah walaupun tanah itu tipis. Supaya apa? Supaya nanti benih itu tidak diserang oleh semut atau hama, sehingga tanah itu yang akan menguburkan dia, dan tanah itu yang akan memberikan proses awal bagi dia untuk pecah daripada pembungkusnya, ya, pembungkusnya, kulit pembungkusnya, sehingga dia bisa akan menjadi tunas, ya. Dia bisa menjadi tunas, dan sesudah dia mempunyai tunas, dia juga boleh bertumbuh, menerobos tanah, sehingga nanti bertambah besar. Itulah yang akan kita sebutkan dengan bertumbuh. Di dalam firman Tuhan tadi kita baca, dia akan bertambah besar, dan bertambah besar, sehingga dia akan mencapai hal yang sangat maksimal, yaitu di mana tumbuhan tadi bisa disebut dengan berbuah. Nah, tumbuhan tadi bisa disebut dengan berbuah, sehingga buahnya akan berlipat ganda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses dalam pertumbuhan seorang Kristen itu juga sama seperti benih, ya, mempunyai kemiripan dengan benih yang kita maksudkan tadi. Mengalami pertumbuhan dan juga masing-masing tingkatan daripada pertumbuhan tersebut mempunyai persoalan atau tantangan yang dihadapinya tidak sama satu dengan yang lain. Nah, kita mulai. Saudara-saudara, ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, di sana firman Tuhan itu mulai memberikan kepadanya sesuatu wawasan atau gambaran. Ada juga orang lain mengatakan firman Tuhan itu ketika didengarkan oleh seseorang, baik dia yang mulai mau beriman atau yang belum beriman atau yang sudah mempunyai pertumbuhan iman sehingga akan meningkat kepada hal yang lebih dewasa, maka firman Tuhan itu akan memberikan satu kegelisahan. Tapi kegelisahan dalam hal ini ada kegelisahan yang sifatnya positif. Kegelisahan yang terus mau mencari bagaimana sebenarnya yang akan menjawab kegelisahannya tersebut. Ada juga orang yang mengatakan ketika dalam hati manusia mempunyai satu ruang yang kosong, lalu pada saat itu dia juga mendengarkan firman Tuhan, mulailah hatinya mencari-cari kebenaran seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan tersebut. Apapun itu yang terjadi, tetapi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah, baik melalui cerita Alkitab, baik melalui siaran radio, baik melalui menyaksikan televisi, maupun mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan Yesus, dan pertolongan Tuhan Yesus, dan dituntun oleh Roh Kudus, maka ini bisa membuat seseorang itu mulai tumbuh dalam benih kepercayaan
dan bertunas serta mempunyai proses-proses yang berkelanjutan, ya. Memang ada juga yang berhenti apabila dia tidak meladeni atau tidak mengurusi apa yang tadinya sudah menjadi benih. Sama seperti ketika kita menanam tanaman, kita tahu tanaman itu membutuhkan makanan dan urusan atau rawatan, tapi kita tidak berikan, ya, kita tidak berikan, maka dia juga tidak akan mempunyai pertumbuhan yang maksimal. Nah, jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan melalui sarana-sarana yang saya sebutkan tadi, maka dia bisa juga menerima firman Tuhan itu dalam hati dan dia tanamkan di dalam pikirannya. Firman Tuhan yang didengarkannya itu bisa langsung menjawab kebutuhannya, atau bisa juga melalui beberapa proses-proses berikutnya sehingga itu semakin terinternalisasi di dalam pikirannya. Akhirnya dia, saudara-saudara, mempunyai satu kesimpulan, oh, ini yang benar. Ini yang benar. Nah, saudara-saudara, saya punya keyakinan bagaimana saudara mempunyai satu proses pertumbuhan seorang Kristen, mulai dari Kristen yang bayi, yang harus disulangi, yang makan makanan lembut, sampai saat ini sudah menjadi Kristen yang dewasa, Kristen rohani yang memiliki makanan keras. Nah, jadi melalui menerima dalam hati dan pikiranmu, engkau juga mengalami pembaharuan hidup. Ada pembaharuan hidup. Ada sesuatu yang langsung dilakukan secara bertolak belakang, ya. Dahulunya kita menghadap kepada hidup yang lama dan kita berbalik kepada hidup yang baru, dan itulah yang dikatakan hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, ketika pada tahap yang kedua dalam gambaran yang saya berikan ini, maka saudara-saudara juga diarahkan untuk berkuasa mengubah kehidupan. Jadi ketika saudara pada tahap yang kedua, pada tahap menerima dalam hati dan pikiran, itu masih dalam tahap diam. Belum berakar dan belum bertumbuh secara maksimal. Tetapi lambat laun dengan imanmu yang bertumbuh, maka kebenaran firman Tuhan itu akan semakin mempengaruhi dalam kehidupanmu, dan itu akan menjadi wawasan utama, dan itu akan menjadi penuntun, sehingga engkau akan berjalan di dalam hidup yang berkelanjutan, sehingga berkuasa untuk mengubah kehidupan. Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran berkuasa untuk memperbaharui kehidupan dan mengubah hidup dari kondisi dosa yang paling dalam sampai kepada hidup yang maksimal. Dari dalam lumpur diangkatnya menjadi orang yang berguna dan berharga di hadapan Tuhan. Nah, itu akan terus berkelanjutan sehingga ketika saudara-saudara bertumbuh di dalam kebenaran, kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan ajaran-ajaran kebenaran itu sendiri yang dia adalah merupakan dasarnya firman Tuhan, itu akan membuat saudara-saudara berbuah lebat dan menjadi bless bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kondisi kita, supaya kita ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempunyai pertumbuhan iman yang menjadi berkat. Mulai daripada soal yang pencarian. Setiap orang yang dengar perkataan firman seperti yang dikatakan oleh Roma 10 ayat 17, dia akan menjadi orang yang berdampak. Artinya, firman Tuhan yang kamu dengar akan berdampak di dalam kehidupanmu. Nah, jadi dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika saudara-saudara mempunyai jadwal secara teratur
untuk gali baca firman Tuhan, baca dan gali firman Tuhan, serta merenunginya dan mengaplikasikannya, di sanalah terjadi seperti yang saya katakan itu tadi. Mulai ada pertumbuhan dan pertumbuhan itu akan terus berkembang. Dalam proses berikutnya kita sudah menjadi orang percaya yang bertumbuh. Ya, kita sudah menjadi orang percaya yang bertumbuh. Nah, lalu kepercayaan itu seperti Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ketika sungai itu menjadi kering, maka tidak ada kehidupan di dalamnya. Ikan-ikan yang ada di situ mungkin hari pertama masih menggelepar-gelepar, atau mungkin kalau ada ikan gabus atau ikan lele, bisa saja dia hidup 2 atau 3 hari menggelepar-gelepar, namun semakin lama semakin tegang kehidupannya dan akhirnya dia pun akan mati. Tetapi ketika di dalam diri seseorang itu ada aliran firman Tuhan yang terus mengalir seperti aliran air yang mengalir, maka ia dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan. Lalu ketika kita bertumbuh, saudara-saudaraku, kita berjalan di dalam hidup yang benar, maka ketika kita berjalan di dalam kebenaran itu pula, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini sejauh mana bisa diberitakan, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup yang saudara-saudara miliki, hidup yang saya miliki dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Kita yang tahu bagaimana kualitas kejujuran kita, dan kita juga yang tahu bagaimana kualitas kerohanian kita. Kita yang tahu bagaimana kualitas kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan ibaratnya kalau tumbuhan atau hewan, dia tidak tahu seberapa tinggi, seberapa besar kondisi tubuhnya pada saat mengalami pertumbuhan. Tetapi kita tahu, oh saya ketika usia sekian sentimeter, ketika saya sudah berusia 20 tahun dan itu sudah merupakan pertumbuhan yang maksimal, saya mempunyai tinggi 175 cm, dan jarang sekali, kalau bukan karena sesuatu hal, maka orang itu akan berkurang kembali meterannya 175, mungkin 20 tahun nanti jadi 128, jarang sekali hal seperti ini. Mungkin kalau ada terjadi kecelakaan, entah mengalami patah tulang kaki atau apa, itu lain cerita ya. Itu tidak dalam skop pembicaraan kita ini. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau ada nilai action point mulai dari 1 up to 10, dari 1 sampai ke 10, kita lah yang tahu di zona mana kualitas pertumbuhan iman kita. Kitalah yang paling tahu dengan memperhatikan pertumbuhan iman itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan menyelidikinya seperti apa yang saya katakan dalam Roma 10 ayat 17 tadi. Kita yang tahu sudah sampai tingkat mana pertumbuhan iman kita tersebut. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bertumbuh, saudara pun akan menjadi proses untuk menjadi berkat. Menjadi berkat dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 9 dikatakan demikian. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa setiap orang yang percaya. Karena apa? Karena perjuangan imannya dimenangkan
dan Tuhan memberikan pengganti anaknya Ishak yang harusnya dia sembelih, lalu digantikan dengan seekor domba. Saudara-saudara, itu juga gambaran dalam kehidupan kita sekarang toh. Yang harusnya karena dosa kita, kitalah yang harus menanggung kematian selama-lamanya itu. Tetapi ketika itu kita digantikan oleh Tuhan Yesus yang akhirnya disalibkan di kayu salib untuk menggantikan penebusan akan dosa-dosa kita. Sehingga Allah memberikan pendamaian bagi kita dan kita juga menerima pendamaian itu sehingga hidup kita bisa menjadi hidup di dalam Tuhan. Dengan pertumbuhan iman kita percaya dan kita pun bisa menjadi berkat. Ingat. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi saudara-saudara, kita juga tergolong kepada orang yang beriman ketika kita percaya bahwa kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, makanya inilah saudara-saudara, kondisi-kondisi kehidupan seperti yang ada di dalam kehidupan ini, kita mau diajak untuk percaya dan sungguh-sungguh belajar di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada kondisi-kondisi ini pula lah kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berkarya dan bagaimana Dia menolong kita dalam perjalanan kehidupan. Jadi mari kita perhatikan pertumbuhan iman sampai kita menjadi berkat. Di sana ada kepercayaan, di sana ada hidup dalam kebenaran, di sana adalah kondisi kita menjadi berkat yang bermula dari awal yang pertama ketika saudara-saudara dengar setiap perkataan firman Tuhan. Maka hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk tetap setia di dalam pertumbuhan iman menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati pertumbuhan kita sampai menjadi satu pertumbuhan yang dewasa dan berbuah lebat. Melalui itu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa sungguh bersuka citanya hati kami hari ini Tuhan. Ketika Engkau menyalakan roh pertumbuhan di dalam hidup kami. Kami sadar kami tidak mampu satu langkah pun berjalan. Kami sadar kami tidak mampu bertumbuh 1 inci pun di dalam pertumbuhan kami kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Tetapi kami sangat bersyukur walaupun kami terkadang tidak mengurusi pertumbuhan kami supaya kami bertumbuh secara maksimal, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini datang kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dalam kesempatan ini kami sudah belajar mengenai bagaimana kami bertumbuh menjadi seorang Kristen. Dan bila pembelajaran ini, pengajaran ini, kami akan lanjutkan kepada sesi yang berikutnya, di mana kami semakin mengerti apa dampak dari pertumbuhan iman kami bagi diri kami dan juga bagi dunia ini. Berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka akan Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah. Bahkan ketika mereka dalam keadaan kondisi yang terpuruk, tidak memuaskan dalam hidupnya atau berasa di dalam kekecewaan dan iman yang tanggung-tanggung. Tapi hamba-Mu hari ini berdoa dengan tulus dan rasa hormat kepadamu Bapa, berkatilah mereka ini semuanya, supaya kelak mereka boleh bertumbuh menjadi umat yang percaya dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pujian kami Tuhan, kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Tuhan segala pujian dan firman yang telah disampaikan Tuhan, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, agar persembahan itu Tuhan dapat dipermuliakan oleh nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian, berserah kepada Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lord,
pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, janganlah menolaknya. Tapi berikanlah dirimu dan jalanilah hidupmu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Karenanya, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh